Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil malikil alam al-quddus as-salam al-jalali wal ikram. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bikathirin minan ni'am. Alhamdulillahilladzi ja'alana mutamassikina bidinil Islam. Alhamdulillahilladzi 'allamana bil qalam liyu'allimana ma lam nakun na'lam. Thumma salatu wassalamu ala khairil anam sayyidil arabi wal ajam mahil dhalam badrit tamam qudwatina wa uswatina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad alaihi afdhalus salati wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiz ziham. Rabbi ij'al jam'ana hadha ghayatuhu husnul khitam wa'atina ma qad sa'alna min 'atayakal jisam wa qribil arwaha minna bi liqa' khairil anam wa blighil mukhtar 'anna min salatin wa salam. Subhanaka ya Allah la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini, terutama keponakan kami Ananda Gus Arif Himami, begitu juga yang lain saya tidak paham satu persatu. Hadirin jamaah Maulid pecinta baginda Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah berkenan membuka hati kita, yang dengan rahmatnya, dengan izinnya kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan fi tamamis sihah wal afiyah, sehat wa afiat. Mudah-mudahan apabila ada yang kurang sehat disehatkan, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada yang punya masalah diberikan jalan keluar oleh Allah. Amin. Apabila ada yang punya hutang, banyak Bu. Banyak sen di otang banyak. Doanan apa? Moga-moga saya ngotangin kelepain. Bompot. Moga-moga cepat lunas ki. Mon pon lunas otang bo. Wah, neka orang kali baru neka. Punten ki insyaallah punten. Akeje neka. Alhamdulillah kita hadir, terutama bula pribadi atau sekelangkong, atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah sehingga bisa hadir di tempat ini. Ki buru neka dan boleh masuk kali baru. Alhamdulillah bermusola, moga-moga musola neka jadi musola yang termakmurkan. Mudah-mudahan jamaah solat banyak, saya ngaji juga beda, orang yang bisa kerasan musola neka. Amin ya rabbal alamin. Karena orang bisa kerasan nang musola masjid neka tapi mun kerasan mall neka gampang. Okay. Kerasan RTH neka pun wajar karena banyak hiburan. Tapi mak beda orang kerasan masjid musola neka, masya Allah, neka merupakan nikmat dari Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam satu hadisnya bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan nanti di hari kiamat yang akan mendapatkan perlindungan khusus dari Allah, sedangkan golongan yang lain tidak mendapatkan perlindungan. Apa? Salah satunya adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu orang yang hatinya terkait dengan masjid. Orang yang selalu rindu untuk hadir di masjid atau di musalla. Orang yang berat hatinya kalau meninggalkan sholat jamaah. Pas kurang sehat neka, ya Allah dan bola mak kurang sehat Gusti dan bola tak bisa jamaah ke musalla. Beda halangan, beda tamoy dalam hati mengatakan, ya Allah dan bulan nikah seungkuna tero jamaah musalla, tero jamaah ke masjid. Nah, orang yang berat meninggalkan masjid,
Maka janji Nabi Muhammad di yaumul akhir nanti Allah akan memberikan perlindungan khusus. Napa boleh? Sepertama nega imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin nega napa boy dalam segala hal. Pemimpin negara, pemimpin napa provinsi berarti gubernur, pemimpin kabupaten, kecamatan, lebih kecil lagi desa, pemimpin dusun, kepala dusun, nggih, kepala dusun, kepala dusun, dusun terus nggih, nggih. Kepala dusun, ketua RW, ketua RT, dalam lingkungannya dia harus adil. Dan yang lebih kecil lagi adalah kepala rumah tangga, yaitu para bapak, harus adil dalam memperlakukan putra-putrinya. Adil. Makanya Nabi Yusuf gak sa engak gigi serang Nabi Yusuf gak sa. Kenapa sampai tantre tananega membunuh matein Nabi Yusuf? Karena merasa abahnya Nabi Yakub terlalu sayang kepada Nabi Yusuf, sehingga mereka merasa dinomor duakan, dianak tirikan. Sehingga panjenengan menabi keduan potra mesti bedese penter tapi mi pola bedese kurang penter. Biasanya secara hati nurani kita akan mendahulukan, memprioritaskan anak yang cerdas. Beda potrana panjenengan setengah ganteng, setengah celeng, mesti panjenengan seneng kase ganteng. Tapi kalaulah Anda lebih cinta kepada yang mempunyai kelebihan, janganlah ditampakkan kepada putra yang satunya, sehingga tidak ada unsur iri. Nah, imamun adil. Terus napa boleh? Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Terus napa boleh? Wasyabun nasha'a fi ibadatillah. Kalau ada pemuda yang senang dengan majelis maulid, senang hadir nang kama beda pengajian hadir, mak beda pemuda saya nggak nikah, sedangkan teman-teman yang lain malam Ahad, malam Minggu trek-trekan, setengah enter ke RTH, setengah pacaran, setengah apel, setengah enter mabuk-mabukan, tak ron-garon. Tapi kalau kok masih ada pemuda yang tidak mau melakukan kemaksiatan tersebut, justru hadir di tempat-tempat pengajian, di majlisul zikir, majlisul hilakul zikir, majlisul ilm, bukan hadir di tempat-tempat majlis ilmu. Nah, pemuda inilah nanti apabila dia bisa mempertahankan kesenangannya kepada majelis, kepada kebaikan, ibadahnya pateng nang musola rajin, lek Jumatan berangkat dhisik. Nah, anak muda lek jenengan gak ada putra kados ngeten niki masyaallah jenengan untung, Bu. Karena kenapa? Nanti di hari kiamat anak ini yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan payung khusus. Dah ada masih berapa golongan lagi. Tapi kalau mboten akan membahas terlalu jauh, saya akan membahas tentang majelis ilm tadi, orang yang hatinya terkait dengan masjid. Yang kedua, pemuda yang senang dengan majelis-majelis ilm. Nah, ini yang akan menjadi modal kita, yang akan menjadi penyejuk dalam keluarga kita, yang akan menjadi sinar di lingkungan kita. Makanya monggo musola ini dibikin sebaik mungkin supaya anak-anak kerasan di musola ini. Mon beda nak gini aku je neka pun wajar. Cuk terus sentak akhir anak-anak terus tak bungal ke langgar boleh. Nasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Biasakan anak hadir di musola, biasakan anak neka kerasan di musola. Tikel pakai akeja. Saya penting orang sempurna bisa memahami, orang sempurna neka terus menasihati supaya anak-anak neka kerasan di musola.
Jangan sampai anak kita justru kerasan, wah enggak wis aku gak nang musala digageri tok mbek Pak Ustad, digageri tok mbek Bapak. Akhirnya anak-anak ini kita lebih kerasan di RTH, lebih kerasan di tempat-tempat yang jauh dari zikrullah. Nah, ini yang disayangkan, sehingga anak ini nanti lebih nikmat ketika berada di tempat umum, di tempat yang memungkinkan kemaksiatan, daripada di tempat yang di situ disebut nama Allah, disebut Nabi Muhammad SAW. Nah, ini harus jadi PR kita, supaya anak kerasan di musola, anak kerasan di pengajian. Melana panjenengan anak-anak mulai kini ini kenalkan kepada majelis-majelis alam, kenalkan dengan para ulama, kenalkan para ustad, mon kepangki sareng ustad sareng kiai, ayo nak salaman, supaya kulit anak tersebut menyentuh kulit kiai ini. Kalau kiai ini, Gus ini pernah menyentuh kulitnya dengan kiai yang di atasnya, kiai di atasnya menyentuh, pernah bersalaman, musafahah sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka kulit yang pernah bersentuh dengan orang yang menyentuh sampai baginda Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah kulit ini tidak akan masuk neraka. Amin ya rabbal alamin. Tapi bejeng mon cuma asalaman tok ben ya tak bejeng pada boy syarat kudu bejeng kudu atorok keperintahan Allah. Nah, jadi para hadirin napa nggih kula niki mboten gadah bahan sak metune pun. Para hadirin, hidup ini kula panjenengan pingin selamat nggih Bu nggih. Mangkane dungane Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm. Wonten maneh dungane donga sapustakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita ingin di dalam kehidupan di dunia ini kita mendapatkan kebaikan. Kita ingin bahagia, kita ingin sejahtera, baik lahir maupun batin, zahiran wa batinan. Wa fil akhirati hasanah. Dan kita ingin lebih jauh lagi akan bahagia di akhirat, artinya masuk surga, wa qina adzabannar, tanpa harus masuk ke neraka. Oke. Yang kita inginkan umat Islam semua masuk surga. Allah Subhanahu wa taala ketika melihat Nabi Muhammad sedih, mengutus malaikat Jibril, Jibril, sampaikan kepada Muhammad jangan sedih. Maka turunlah ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Wahai Nabi Muhammad, jangan sedih, Allah sudah memberikan pemberian kepada engkau dan Allah meridhoi. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, saya akan ridho dalam apa? Dalam satu hal, satu syarat apa? Saya akan ridho kalau semua umatku masuk ke surga. Artinya saya tidak ridho kalau satu pun umatku yang tidak masuk surga. Ini saya tidak ridho. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala meridhoi. Sehingga ada hadis bahwa semua umat Nabi Muhammad akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Para sahabat nanya, kok lucu kan Nabi, kok aneh kok wonten umat panjenengan yang sing boten purun masuk swarga niku sinten? Wong sing manut nang aku iku masuk swarga, wong sing gak manut nang aku iku wong sing gak gelem, man aba. Dah, jadi kula panjenengan sedaya syarati masuk swarga mboten wonten malih sombong pole, syarat tah namung setung atau dek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad tentang kebaikan, esorose bagus, lakukan, kerjakan, dan apa yang dilarang oleh beliau jauhi. Ini kuncinya. Maka para hadirin, bagaimana supaya kita bisa selamat di dunia, selamat di akhirat, tanpa nyeper kada ke neraka? Salah satunya adalah kita
Bagaimana kunci cepat? Mereka ingin selamat jelas sebenarnya melakukan semua perintah Allah. Perintah Kanjeng Nabi dilakoni, napa sing dilarang niku dijauhi. Bagaimana supaya kita cepat masuk surga? Caranya adalah kita akan mohon kepada Allah. Pertama mohon rahmat kepada Allah agar kita dengan rahmatnya masuk surga. Yang kedua kita mohon syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amalan yang kita lakukan, sholat, puasa, ternyata nanti ketika dihisab tanpa rahmat Allah ternyata masih belum mampu memasukkan kita ke surga Allah. Maka yang kita harapkan adalah rahmat Allah sekaligus syafaat dari Rasulullah SAW. Lalu bagaimana supaya kita mendapatkan syafaat kepada baginda Nabi Muhammad? Maka kuncinya salah satunya yang paling cepat adalah mahabbah kepada beliau, cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Nek pun cinta ini yang berat, Pak. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita sayang kepada baginda Nabi sedangkan kita tidak kenal, tidak pernah bertemu. Kita tidak tahu bagaimana sosok baginda Nabi, bagaimana sifat beliau. Maka ngaji dan pengajian, mendengarkan hadir di pengajian, maka kita akan mendengarkan dari mubalik, dari kiai, dari ustaz bagaimana sosok beliau. Dengan demikian insya Allah kita sudah merasa kenal. Moga para hadirin, kitalah yang disayang oleh baginda. Justru orang yang tidak pernah mengenal, melihat baginda tapi kok iman. Tuba liman ro'ani wa amana bi. Tuba liman ro'ani. Beruntung orang yang pernah bertemu, pernah melihat denganku, maksudnya para sahabat yang terus iman. Tapi terus Kanjeng Nabi dawuh tuba wa tuba wa tuba. Untungnya 3 kali. Bagi siapa? Sinten Kanjeng Nabi? Sahabat mengira mereka adalah orang yang paling beruntung karena bisa bertemu dengan baginda Nabi dan beriman. Ternyata masih ada orang yang 3 kali lebih beruntung dari beliau. Siapa? Orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi. Tuba liman lam yaroni wa amana bi, au kama qala, yaitu orang yang tidak pernah bertemu denganku tapi beriman kepadaku. Inilah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Bagaimana supaya kita mahabbah kepada Nabi? Salah ciri-cirinya adalah man ahabba syai'an aktsara dzikrahu au aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang suka kepada sesuatu maka dia akan sering menyebut namanya. Paijo seneng nang painten misalnya, nggih. Meneng-meneng eling nang painten bu. Painten rek ayune kaya ngono. Diluk-diluk disebut jenenge painten. Napa? Karena seneng. Lah kita mengaku mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita harus sering menyebut nama beliau. Bagaimana caranya? Melalui sholawat. Pun salah satunya melalui salawat. Masuk kita cuma nyebutan Muhammad geeman Pak, mesisan sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ini yang kita bagaimana supaya kita bisa mendapatkan syafaat? Wonten hadis Nabi yang enteng banget. Nek mboten salah munine man asbaha wa yusalli alayya 10 wa man amsa wa yusalli alayya 10 faqad adrakathu syafaati au kama qol. Barang siapa yang di pagi hari membaca sholawat kepadaku 10 kali dan ketika datang sore dia membaca sholawat lagi 10 kali, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Jadi panjenengan injing mau sholawat sedoso, sore baca 10 kali, ini berhak mendapatkan syafaat. Keng benar ya Pak, mun cuma sekalian jarep ngarep syafaat. Apabila kita rutin membaca setiap pagi, baca sholawat yang mana? Terserah jenengan, sholawat yang mana saja. Bahkan ulama mengatakan barang siapa membaca sholawat 100 kali dalam kitab Al-Wasilatul Hariyah yang disusun oleh kakek kami Kiai Ahmad Kusyairi,
disebutkan di situ, barang siapa yang membaca sholawat 100 kali sehari, maka Allah akan memudahkan, maka Allah akan mengabulkan 70 hajat akhirat dan 30 hajat dunia. Abah kula lebih mengkhususkan lagi sholawat dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ahli baitih. Tapi dalam kitab Al-Wasilatul Hadiyah terserah sholawat yang mana saja, asalkan kita baca rutin 100 kali, maka Allah akan memudahkan 70 hajat akhirat dan 30 hajat dunia. Nah niki mangkane para hadirin, untunge kula panjenengan purun hadir dan tempat kados mriki sholawatan. Maka Kanjeng Nabi dawuh juga, mangkane maca sholawat fa'aktsiru, akeh-akehno maca sholawat. Karena nanti inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan au kama qala. Orang yang paling dekat nanti di hari kiamat denganku adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Fa'aktsiru alayya sholatan. Dalam hadis yang lain, fa'ahsinu alayya sholatan. Ada dua hal yang kita harus lakukan ketika kita baca sholawat. Akeh-akeh no maca sholawat, api-api no maca sholawat. Lagune niki para hadirin, sholawat yang mana? Monggo sholawat Simtudurar Al-Habsyi, monggo jenengan sholawat Al-Barzanji, monggo sholawat Ad-Dibai, monggo sholawat Syaraful Anam, monggo. Ada beberapa sholawat, tetapi memang sholawat dan ini punya keistimewaan masing-masing. Dikatakan oleh seorang habaib, mengatakan ketika mahallul qiyam niki Kanjeng Nabi rawuh. Jenengan yakin Bu Kanjeng Nabi rawuh? Tapi napa semerep? Nggih, lah niki Mbah buyut kula Mbah Siddiq niku dawuh dhateng putrane Mbah Abdul Halim Siddiq ingkang mendirikan Pondok As-Siddiqi Putri di Jember. Niku dawuh Kanjeng Nabi niku nanti dawuh ten Ki Muhammad Siddiq, ya Siddiq, ana hadirun inda dzikri qissati maulidi wa ana hayyun fi qabri. Dawuh, wahai Siddiq, saya akan hadir di mana tempat dibacakan kisah kehidupanku, biografiku, maulidku. Wa ana hayyun fi qabri, dan saya hidup di kuburan saya. Saya tidak mati, saya ini hidup dan akan hadir di tempat di mana tempat dibacakan maulid. Nah, mahallul qiyam. Nah, tapi maulid Ad-Diba ini menurut seorang habib, Kanjeng Nabi niku kalau maulid yang lain Kanjeng Nabi hadir ketika mahallul qiyam, tapi untuk maulid Ad-Dibai Kanjeng Nabi niku hadir mulai awal, mulai ya Rabbi sholli ala Muhammad itu Kanjeng Nabi sudah hadir. Niki terus karena kula nggih mboten semerep. Kula nggih ketoke cuma Pak Ahmad, tapi Nabi Muhammad mboten ngerti. Karena hijab begitu tebal, karena hijab dosa kita, maksiatan kita, sehingga kita sulit melihat baginda Nabi Muhammad SAW. Karena meripat kula panjenengan iki pun kekathah maksiat, sehingga sulit. Hati kita ini kebanyakan dosa, bintik-bintik hitam kemaksiatan, noda, sehingga sulit merasakan kehadiran beliau. Tapi orang-orang yang al-arif billah, orang-orang yang waliyullah min awliyaillah, tahu betul kalau Kanjeng Nabi Muhammad niku hadir. Ya Hamid niku nate napa wonten tiyang mahallul qiyam niku kok senden santai, akhirnya didhawuhi aja ngono karena Kanjeng Nabi ku hadir. Nah, cuman kita tidak tahu. Mudah-mudahan meskipun kita tidak bisa merasakan, tidak bisa mengetahui kehadiran beliau, tapi saya yakin Kanjeng Nabi melihat kita. Kanjeng Nabi mirsani dateng kula panjenengan sedaya, mirsani dateng sinten mawon tiyang sing rawuh wonten majelis maulid, sehingga nanti dengan ini mudah-mudahan ini akan jadi modal kita untuk mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup di sini Bu nggih. Sudah malam, mudah-mudahan sedikit yang
yang kami sampaikan tapi banyak manfaatnya, terutama datang kula pribadi. Amin ya rabbal alamin. Tak langkong sebanyak muka-muka menabi beda saya benar kak sadari Allah, menabi beda keleroh karena lagar kedaifan, karena kelemahan dan bulah secara pribadi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas tausiahnya Kiai Haji Wasil Hifsi. Semoga kita mendapat syafaat dan nilai teladan dari acara ini. Acara selanjutnya yaitu acara terakhir, penutup dan doa. Doa dipimpin oleh Gus Mufid Jufri. Sebelum itu mari kita tutup acara ini dengan ucap alhamdulillah. Dengan rangkaian acara ini terlewati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada kiai, ulama dan ustadz dan jamaah yang hadir dalam maulid ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan bihamdika mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil majid wa min sultanik. Allahumma salli wa sallim sanatan tunjina biha min ahwani wa nafat wa taqdina biha jami'al hajat wa tudkhiluna biha min jami'is sa'idat narfa'na bika darajat wa tubadiluna biha sunwa inda min khairat min yadi wa badin wa bad. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu sayyiduna wa nabiyyuna Muhammadin abduka wa rasuluk wa na'udzu bika min syarri ma asnaka minhu sayyidina wa nabiyyina abduka wa rasuluk. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa zaima maghfiratika wa salamata min kulli ithmin wa nuqal min al-birrin. Allahumma nas'aluka min khairin min Allahumma inna nas'aluka mujibi rahmatika wa zaima maghfiratika wa salamata min kulli ithmin wa nuqal min al-birrin wa mujibil jannah wa najata min an-nar wa afwan dunusab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.